Salib itu lambang penderitaan. Salib itu lambang penghukuman. Bahkan salib itu lambang kenajisan. Tapi tema kita mengatakan salibmu kurangkul teguh. Jadi apakah kita diminta untuk mencintai penderitaan? Lalu penderitaan yang model apa? Karena setiap kita tidak mau menderita. Kita juga bukan orang yang mempunyai kelainan psikologi, masokisme, yang suka, yang bahagia kalau disakiti secara personality, secara tubuh. Senang menderita karena disakiti. Enggak. Hari ini kita diajak untuk memandang salib Yesus untuk menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita tahu bahwa di dalam kasih Tuhan sebuah tragedi yang kalau kita lihat penderitaan menjadi sebuah anugerah. Dan setiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Sudah adakah perubahan? Makin menjadi baikkah kita menerima anugerah yang besar dari pengorbanan Kristus itu, atau ya sama saja tanpa perubahan. Kematian itu adalah hal yang biasa. Sebelum Yesus banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar juga yang mati sebagai tokoh sejarah. Nah, ini bedanya. Apa dampaknya? Alexander the Great atau Alexander Agung meninggal juga usianya masih muda. Sekitar 40-an, bahkan mungkin kurang. Bagaimana ia menyatukan kekuasaannya itu makin luas Britania itu. Matinya juga tragis, diracun senator yang gak suka dengan gayanya akhirnya. Karena ada konflik keluarga. Genghis Khan, matinya juga tragis. Nah, ini bedanya. Hanya sebagai tokoh historis, sejarah, atau mengubah kehidupan kita. Maka kalau kita salibmu kurangkul teguh, membuat perubahan dalam kehidupan rumah tangga, kepribadian kita, yang makin memuliakan Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. 4 hal itu saya kasih akronim SUCI. Hal yang pertama, S. Yesaya itu hidup sekitar abad 8 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 800 tahun sebelum Masehi. Di situ kitab Yesaya telah menubuatkan tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang setia. Bayangkan rentang waktunya. Bahwa ketika kita sadar bahwa segala sesuatu itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bahwa kita hidup dalam pimpinan kehendak Tuhan. Yesaya 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nubuat Yesaya ini hadir dalam situasi umat Israel yang kelam hidupnya. Relasinya dengan Allah rusak. Berulang kali ia menyembah yang bukan Allah. Lihat bangsa lain, oh menyembah ini mereka hidupnya enak ya, ikut-ikutan. Oh lihat bangsa lain, oh gaya hidup pergaulannya membawa happy, kesenangan, ikut-ikutan. Tuhan marah, Tuhan murka.
Israel dihukum. Tapi dalam penghukumannya itu Tuhan punya maksud. Jadi kalau kita sedang sengsara, Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang lain yang membuat kita susah. Mungkin sakit penyakit yang membuat kita hilang pengharap. Mungkin keadaan dunia yang membuat kita putus asa. Kalau kita memandang salib Kristus dan kita merangkulnya teguh, maka kita bertanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu dalam situasi yang sulit ini? Mungkin hidup kita makin terpuruk, mungkin hidup kita makin susah. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasanya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang yang menutup matanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus dalam kesengsaraannya, Yesus bukan mencintai kesakitan atau masokis itu kelainan jiwa, enggak. Dia sedang berjalan dalam nubuatan, dalam kehendak Allah. Tadi pagi ada yang tanya nih sama saya, Pak Jimmy, kalau Jumat Agung itu perayaan atau peringatan? Bu Lena udah ketemu jawabannya, Bu? Sudah, Bu. Perayaan atau peringatan? Lalu apanya yang dirayakan? Kesengsaraannya? Kok kita merayakan kesusahan sih? Lihat maknanya. Lihat penghayatannya. 800 tahun sebelum Masehi, nubuatnya dinyatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang, dan kita memandang salibnya bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus, ia dalam rancangan kehendak Tuhan. Dan ini memberikan dampak bagi kita. Sadari rancangan Allah dalam hidup kita. Mungkin kita enggak tahu Bapak Ibu, kenapa kita sakit terus. Mungkin kita juga enggak tahu kenapa hidupku dibuat susah oleh orang lain. Enggak apa-apa. Sadarilah rancangan Allah yang indah dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh sadar rancangan Allah indah dalam hidup kita, maka kita bisa merasakan apa yang dihayati oleh pemazmur. Walaupun terasa Tuhan itu terasa jauh, walaupun Tuhan itu terasa meninggalkannya, enggak apa-apa. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pemazmur merasa sendirian, kesepian, ditinggalkan. Tapi kalau kita sadar di dalam kehidupan kita ada rancangan Tuhan. Yuk kita bangkit. Kematian Yesus bukan kematian yang tragedi, tapi kematian yang transformatif, kematian yang membangun hidup baru. Jadi hal yang pertama, sadari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan mencintai kekerasan atau kesakitan. Dan ini juga berkata pada kita, kalau kita sedang melakukan kekerasan, kezaliman, kejahatan, sadar. Ini bukan kehendak Tuhan kok. Jangan bersembunyi dalam kehendak Tuhan, sebenarnya kehendakku. Sadari kehendak Tuhan. Dan membuat kita sungguh-sungguh membuka diri kita. Kalau ini bukan rancangannya, cuman kebebalanku, berubahlah. Makanya tadi ada perubahan. Mari Bapak Ibu saudari Tuhan, kalau sedang lagi ribut dengan rekan kerja, suami istri, di gereja, ataupun hidup kita terasa enggak berkembang, yuk sadari, cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita selalu merasakan kekuatan kehendaknya. Maka kalau kita sungguh-sungguh memahami rancangan Tuhan itu, sadar rancangan Tuhan itu, hal yang kedua adalah bahwa kita tahu dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu yang susah,
akan menjadi indah dalam pimpinan kasih Tuhan. Maka ayo ubah pandangan kita. Bukan hanya kepada pergumulan kehidupan kita saja, yang lagi susah, bergumul, penderitaan, tapi apa sih yang harus aku lakukan bersama dengan Tuhan? Karena Ia tidak jauh, Ia dekat dengan kita. Makanya salibmu kurangkul teguh. Bersama Kristus, bersama Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu juga yang dirasakan oleh Yesus kan ketika Ia tergantung. Eli, Eli, lama sabachthani. Merasa kesepian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi akhirnya Ia tahu sudah selesai. Karena ini tahu bahwa Ia hidup dalam rancangan Tuhan. Maka mari ubah cara kita yang tidak baik. Ubah pemikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Bahwa ketika kita merayakan kematian Kristus yang membawa kebaikan bagi kita, kita mentransformasi diri. Kematian Kristus mengubah hidup kita. Kematian Kristus memberikan kita hidup baru. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ubah kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan dalam hal yang ketiga. S-U. Yang ketiga C. Apa C-nya? Apa dampaknya C? Ada yang mau kasih jawaban? C? Pak, boleh pilih kalimat? Sadari kehendak Tuhan, ubah gaya hidup kita. C, boleh tanya ke anak-anaknya. Diskusi mungkin. C-nya apa? Nak, boleh bikin kalimat C depannya. Setelah kita sadar kehendak Tuhan, mengubah hidup sesuai dengan Tuhan, maka C. Apa C-nya? Desman? Mau pilih kalimat, Man? Enggak. Diskusi boleh kok. Phone a friend? 50-50? Ibrani pasal yang ke-10 yang kita baca dan kita hayati itu mengajak kita untuk hidup dalam transformasi di dalam kasih Kristus. Hidup dalam kemegahan di dalam kehendak Kristus. Ibrani pasal yang ke-10 mulai dari nubuat juga ini ayat yang ke-16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di atas hati mereka. Ada Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Hidup kita diperbaharui. Dan kalau hari ini kita merayakan kematian Kristus, ayo Bapak Ibu. Yang masih dengki, hilangkan dengkinya. Yang masih sering konflik rumah tangga, ayo rendahkan diri. Hargai pasangannya, lebih dengar pasangannya, jaga pola komunikasi. Supaya ada perubahan. Yang masih sibuk waktunya 24 jam hanya untuk kepentinganku, ayo perhatikan orang lain, perhatikan pelayanan. Ada perubahan. Dan aku tidak mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dari mulai Kamis Putih itu ya, buat Agung, besok kita Sabtu Sunyi.
Biarkan ini menjadi sebuah penghayatan iman kita. Bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Zaman dulu bait Allah itu dibagi 3 ruangan. Biasa, kudus, maha kudus, dan orang gak bisa sembarangan masuk ke ruang maha kudus. Cuman imam-imam memberikan persembahan, berdoa dan seterusnya. Tapi sekarang tabir itu dibuka dan setiap orang bisa hadir kepada Allah. Menjumpai Allah dalam relasinya yang akrab. Maka perayaan Jumat Agung ini sudahkah membuat kita makin mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Apa tandanya kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Perubahan situasi kehidupan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada cinta kepada sesama, ada cinta kepada Tuhan. Itu kan aspek persekutuan. Merasakan kehangatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga kehangatan dengan sesama kita. Ibadah-ibadah yang kita rayakan harus memberi dampak perubahan dalam kehidupan nyata. Kita makin dekat dengan orang. Kita makin menghayati kehidupan bersama-sama penuh dengan segala sukacita. Aku dulu berdosa, iya. Kita sama-sama orang berdosa, ayo kita cari kehidupan yang lebih baik. Maka cintailah Tuhan dan sesama. Itu hal yang ketiga. C, cintailah Tuhan dan sesama. Ibadahlah boleh sungguh-sungguh, tapi nampakkan itu juga dalam relasimu dengan manusia. SUC. Dan yang terakhir, tadi apa? I, apa I-nya? Mau jawab, Sof? Coba hayati. Habis kita sadar akan kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, ini kehendakmu, kalau bukan ya aku ganti, maka aku mengubah cara pandangku. Maka aku akan lebih cinta Tuhan dan cinta sesama, banyak pelayanan, banyak beribadah, banyak memuliakan Tuhan. Lalu I-nya, apa I-nya? Bu Sandra? Ya? Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Kita berjalan mungkin tak tentu arah. Kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dibawa kepada pembantaian. Tapi kalau ikut Tuhan, selalu ada sukacita. Saya ambil kalimatnya, Bu ya. Ikut Tuhan. Ya, Jumat Agung membuat kita selalu mencari kehendaknya, mengikut Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita sedang susah Bapak Ibu. Mungkin dalam usaha kita mencari pendamping hidup, mencari anak. Artinya berharap mendapatkan keturunan. Ayo ikut Tuhan. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kenyataan hidup kita. Dalam segala penderitaannya Yesus selalu menghayati. Ada kehendak Tuhan di situ. Injil Yohanes pasal 19 yang kita baca di situ. Mulai dari akhirnya Pilatus. Pilatus yang sebagai pemimpin pemerintahan waktu itu. Lalu banyak sekali kutipan-kutipan akan nubuat. Nabi kitab Zakaria. Ini artinya apa tuh? Kristus ikut Tuhan, ikut Allah kok. Bagaimana dengan kita? Apakah penderitaan kita ini, pergumulan kita ini hanya kebodohan kita, atau ini menjadi kehendak Tuhan? Kalau kebodohan, hasilnya tragedi, siap-siap. Tapi kalau ini anugerah, hasilnya kuasa kasih Tuhan akan nampak dalam hidup kita.
Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Artinya bahwa Kristus menjadi persembahan yang sempurna. Pokok iman kita. Dan tidak ada yang kurang dalam kasih Tuhan. Sudah selesai. Amin.